Kasus kode etik yang melibatkan Firly Bahuri terjadi lagi nih guys. Kali ini mungkin yang terparah ya dugaan kasusnya, pemerasan. Apalagi yang jadi pihak korbannya malah yang baru aja berperkara juga oleh KPK, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang belum lama mundur dari jabatannya. Kasus dugaan pemerasan tersebut saat ini ditangani oleh Subdit 5 Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Di samping itu, viral foto Ketua KPK tersebut bersama mantan Menteri Pertanian yang tengah duduk bareng sambil ngobrol. Pak Firly berpakaian olahraga, sementara Pak Yassin Limpo berkemeja. Selanjutnya, foto tersebut menjadi salah satu bukti adanya pertemuan di antara Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri sendiri juga telah buka suara mengenai foto pertemuannya dengan SYL di lapangan bulu tangkis. Firly mengaku pertemuan itu terjadi pada Maret 2022. Dia awalnya mengatakan proses penyelidikan kasus korupsi di Kementan yang dimulai pada Januari 2023. Dia mengatakan pertemuan dengan SYL itu terjadi jauh sebelum KPK melakukan penyelidikan. Firly menekankan status SYL dalam momen pertemuan tersebut belum menjadi pihak berperkara di KPK. Dia pun mengaku pertemuan itu bukan atas inisiasinya. Dalam waktu tersebut, status saudara Syahrul Yassin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana, ataupun pihak yang berperkara di KPK, terang Pak Firly. Datang sendiri gitu loh. Tapi bahas apa sih Pak? Soal jagung yang si toples atau yang lainnya? Hehehe. Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Saud Situmorang pun ikut angkat bicara. Ia mengaku punya sumber intelijen terkait pertemuan pimpinan KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menurut Saud yang mengabdi di KPK 2015 hingga 2019 itu, sumber intelijen yang dia miliki C3 atau cukup dapat diandalkan dan mungkin benar. Tentang pertemuan Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo terjadi 2 kali pada tahun 2022. Waduh, sumber intelijen. Kayak di film-film aja, Pak. Kasus kontroversial yang melibatkan Pak Firly sendiri bukan kali pertama. Banyak pihak yang bertanya-tanya, kenapa Pak Jokowi sebagai presiden masih mempertahankannya? Minimal, menonaktifkan dulu statusnya sebagai pimpinan KPK dalam kasus dugaan pemerasan mantan mentan kali ini. Apalagi KPK sudah menjadi bagian dari eksekutif alias di bawah Presiden Jokowi sejak revisi UU KPK. Sederet kasus yang menyeret Pak Firly sendiri cukup banyak dicatat oleh ICW. Gak tanggung-tanggung guys, sampai banyak rekomendasi agar Pak Firly mundur dari jabatannya. Beberapa persoalan kontroversial yang melibatkan Pak Firly mulai dari TWK KPK yang dianggap kurang relevan, kunjungan ke Lapas Sukamiskin untuk sosialisasi pencegahan korupsi bagi koruptor, penggunaan helikopter, manuver di antara Pak Firly dan Karyoto, sampai banyaknya kasus buronan pelaku korupsi, seperti Harun Masiku, yang masih mangkrak di era Firly Bahuri. Dengan banyak rekam jejak kontroversial dan kurang produktif, apalagi sampai terus-terusan bikin gaduh kayak begini, ada baiknya rekomendasi ICW, Ombudsman, bahkan juga mungkin suara publik alias netizen didengarkan ya oleh Pak Jokowi, kementerian, dan pihak DPR terkait. Dulu era cicak versus buaya. Sekarang si cicak malah kerasukan buaya. Gimana menurutmu? Ganti jangan.